Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal hudur, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita selalu tingkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala qaulan wa fi'lan, baik secara ucapan ataupun dengan perbuatan. Bersyukur dengan ucapan adalah dengan kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, dan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan kita menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuan diberikannya. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengingat dan meningkatkan syukur kepada Allah qaulan wa fi'lan, Allah Subhanahu wa taala menambahkan segala kenikmatannya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahan dalam iman dan Islam sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sidang Jumat rahimakumullah, kita selaku umat Islam mempunyai tujuan yang sangat jelas dalam kehidupan di duniawi. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk mereka beribadah. Jadi kita mengetahui tujuan awal kita keluar dan muncul serta diciptakan kita ke dunia ini, tidak lain adalah untuk kita beribadah. Kemudian yang kedua, selain kita mengetahui tujuan kita di dunia, kita juga mengetahui bagaimana kita kelak akan kembali, kepada siapa kita akan kembali. Umat Islam sudah mengetahui akan kembali. Allah berfirman dalam banyak ayatnya, wa ilallahil masir, dan hanya kembali kepada Allah lah tempat kalian kembali. Jadi kita selaku umat Islam sudah diberikan tujuan yang jelas, bahwa kita yang ada di dunia sekarang pada dasarnya kita adalah beribadah kepada Allah. Kita diperintahkan untuk beribadah, dan dengan ibadah itu kelak kita akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah hanya ada dua tempat, kalau tidak al-jannah yaitu syurganya Allah, kalau enggak an-nar yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya tambahkanlah dan senantiasa tingkatkanlah ketakwaan itu, karena sesungguhnya ketakwaan yang kita miliki itu sifatnya bertambah dan berkurang. Kemudian kata Allah, untuk menunjang ketakwaan itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka lihatlah setiap jiwa di antara kalian apa yang telah ia perbuat lighad, untuk hari esok. Hari esok yang dimaksudkan di sini adalah hari kiamat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah selama kita hidup di dunia yang tujuannya adalah ibadah, sudah kita persiapkan untuk apa dengan ibadah itu?
sebagai bekal kita kelak di hari kiamat, di mana pada hari kiamat digambarkan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari pada saat tidak akan bermanfaat harta kita dan anak-anak kita, jabatan kita, apapun yang kita miliki di dunia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi itu adalah gambaran hari kiamat, dan banyak ayat yang menggambarkan betapa mengerikannya hari kiamat. Kita yang masih diberikan waktu sekarang oleh Allah Subhanahu diperintahkan, hendaknya kita memuhasabah diri, apakah kita sudah mempersiapkan akan hari itu. Kita tidak perlu bertanya kapan hari itu terjadi, namun yang harus kita pertanyakan adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk hari yang mengerikan itu. Maka di sini jamaah rahimakumullah, yang harus kita fahami pula, Allah berfirman, wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi hendaklah setiap jiwa melihat, menganalisa, memuhasabah dirinya sendiri tentang apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Di sini seakan ada pesan tersirat bahwa setiap manusia apapun pekerjaannya, maka pekerjaannya itu bisa digunakan untuk wasilah ia bekal, sebagai wasilah bekal ia untuk di hari kiamat. Mau ia sebagai seorang karyawan, mau ia sebagai seorang guru, mau dia sebagai seorang pengusaha, mau dia sebagai seorang pedagang, apapun pekerjaannya, kata Allah, hendaklah ia memuhasabah diri dari pekerjaannya itu. Apakah pekerjaan yang ia kerjakan di dunia itu bisa bermanfaat untuk kelak ia di akhirat. Jadi di sini ada pesan yang sangat halus. Pekerjaan manusia bentuknya apapun, jadikanlah pekerjaan itu sebagai ladang ibadah yang menjadi bekal untuk kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu harta kita tidak akan bermanfaat lagi, anak-anak kita tidak akan bermanfaat lagi, kolega-kolega kita tidak akan bermanfaat lagi. Maka kita yang ada sekarang, baik seorang pedagang, baik seorang pengajar, baik seorang bisnismen ataupun apapun itu, maka hendaklah ia jadikan amal perbuatannya itu jangan hanya untuk ia mendapatkan ma'isyah di dunia, tapi ia jadikan amal pekerjaannya itu kelak bisa menyelamatkan dia. Bagi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur, jadilah pedagang yang amanah. Bagi seorang guru, jadilah pengajar yang ikhlas. Bagi seorang pengusaha, jadikanlah usahanya itu usaha yang bersih daripada unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Bagi seorang pejabat, jadikanlah jabatannya itu sebagai wasilah untuk menanamkan kebaikan di masyarakat yang luas. Itu semua pekerjaan yang kelak akan bisa kita petik hasilnya daripada apa yang telah kita usahakan. Jadi di sini ada pesan untuk kita semua, jangan sampai pekerjaan kita memenuhi hasrat perut kita saja, hanya untuk memenuhi hasrat biologis kita, hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita. Sungguh itu adalah perbuatan yang merugi. Bagaimana caranya agar amal perbuatan kita bisa berubah menjadi investasi yang besar, yaitu untuk investasi di hari kiamat? Adalah dengan cara kita mempunyai niat yang benar. Kita yang bekerja dengan apapun profesinya, kita niatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk memakmurkan bumi. Allah memerintahkan kita untuk mencari dan mengais rezeki. Kita niatkan itu semua adalah karena perintah Allah. Maka selama kita bekerja, selama kita berbuat apapun profesinya, selama itu halal, itu akan jadi nilai investasi kita di akhirat kelak. Sungguh merugi jikalau orang tidak tahu prinsip ini. Ditambah lagi dia tidak memuhasabah diri bagaimana kelak ia hari kiamat akan menjadi. Maka Al-Quran bersumpah atas nama waktu. Apa kata Al-Quran? Wal asr innal insana lafi khusrin illa. Demi waktu,
Dalam kaidah ilmu tafsir, Allah tidak akan bersumpah kecuali atas sesuatu yang agung. Maka kata Allah, waktu yang telah Allah berikan kepada manusia adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu adalah ladang bagi manusia untuk berinvestasi kelak di akhirat. Kemudian apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ada di dalam kerugian. Allah menggunakan redaksi sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Allah tidak menggunakan redaksi kalimat sungguh benar-benar manusia merugi. Kalimat yang kedua yaitu manusia merugi, boleh jadi dia ruginya sekali, kemudian dia untung setelahnya. Tetapi ketika Allah manusia di dalam kerugian, artinya manusia diliputi oleh kerugian depan belakang, atas bawah kanan dan kirinya itu diliputi oleh kerugian, yang artinya manusia selalu merugi. Kenapa manusia selalu merugi? Karena manusia mempunyai dua sifat, yaitu lalai dan lupa. Karena sifat ini manusia tidak muhasabah diri tentang apa yang akan ia dapatkan di hari kiamat. Sehingga pekerjaannya hanyalah sekedar pekerjaan. Hanyalah untuk memenuhi hasrat hawa nafsunya. Hanya untuk memenuhi daripada kebutuhan bulanannya. Demi Allah, itu semua tidaklah masalah, bahkan diperintahkan. Cuman yang menjadi perbedaan adalah niat daripada orang yang bekerja. Maka di sini jamaah rahimakumullah, Al-Khatib mengajak kepada diri sendiri dan kepada jamaah Al-Masjidil Aqsa yang dirahmati oleh Allah, kita muhasabah diri, khususnya kita ada di akhir tahun, bagaimana agar pekerjaan kita yang telah kita perbuat dan akan datang ke depan bisa bermanfaat bagi kita kelak di hari kiamat. Baik kita berlatar belakang sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang bisnismen, ataupun itu kita jadikan pekerjaan kita bisa menjadi investasi kelak kita di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wad'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal hudur, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya rabbal alamin. Allahumma ij'al biladana Indonesia sakha'an rakha'an wa sa'ira buldanil muslimin amnan wa amanan mutmainnatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ansuril muslimina fi Filastin wa ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma a'idil masjidal aqsa ila rihabil muslimin warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma arzuqna hajja baitikal muharram fi kulli amin wa fi hadzal amin ya rabbal alamin. Warzuqna hajran mabruran wa adkhilna al-jannata bighairi hisab ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.